Halo Sobat Palapa, nama aku Reisha Fadila. Aku dari kelas 12 AKL 2. Di sini aku mendapatkan tugas dari guru muatan lokal aku, yaitu mencari sebuah situs di daerah Jakarta. Dan yang aku pilih adalah MRT. Di sini aku ingin ngejelasin mengenai apa itu MRT, sejarah MRT, terus ada pengembangan MRT, serta ada visi misi dari MRT. Jadi teman-teman, apa itu MRT? MRT adalah moda raya terpadu yang disingkat sebagai MRT atau nama lainnya yaitu Jakarta Mass Rapid Transit adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Layanan MRT Jakarta dioperasikan oleh PT MRT Jakarta Perseroda, yaitu badan usaha milik daerah di DKI Jakarta. Jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. MRT Jakarta menggunakan kereta rel listrik yang diproduksi oleh konsorsium Nippon Sanyo dari Jepang. Rangkaian kereta ini dikenal juga dengan nama Ratangga yang diambil dari Kakawin Sutasama, karangan Empu Tantular. Kata ratangga ini memiliki arti kendaraan beroda kereta atau kereta perang yang dalam bahasa Jawa kuno. Setiap rangkaian terdiri atas 6 gerbong dengan kereta yang terletak paling depan dan paling akhir memiliki kabin masinis. Pada tanggal 15 Agustus 2018, MRT Jakarta meluncurkan maskot yang bernama Marty bersamaan dengan aplikasi mobile MRTJ. Marty adalah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang melambangkan rasa ingin tahu serta keinginan cerah menyongsong masa depan. Maskot ini digambarkan berbentuk bulat, mirip dengan tampak depan ratangga. Peluncuran maskot Marty bertujuan untuk memperkenalkan moda transportasi MRT Jakarta kepada masyarakat sebagai bentuk moda transportasi publik baru untuk masa depan Jakarta. Tarif awal MRT dikenakan sebesar Rp3.000 sebagai tarif minimal dan bertambah Rp1.000 setiap melewati stasiun. Tarif tertinggi sebesar Rp14.000 yaitu perjalanan dari stasiun Lebak Bulus ke stasiun Bundaran HI. Tarif ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019. Ide pembangunan MRT di Jakarta telah dicetuskan sejak tahun 1985 oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada saat itu, yaitu Bapak B.J. Habibie. Pihak BPPT mengatakan bahwa pertumbuhan populasi di Jakarta menurun antara tahun 1985 hingga tahun 1990. Namun, pertumbuhan kota satelit Jakarta tinggi, sehingga mobilitas warga di ibu kota ke Jabodetabek sangat besar. Jalan-jalan di Jakarta dinilai akan tidak mampu lagi mengakomodasi mobilitas penduduk. Oleh karena itu dibutuhkan mode transportasi yang mengakomodasi mobilitas masyarakat di wilayah Jabodetabek. Pada tahun 2004, studi oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA mengungkapkan bahwa pertumbuhan kendaraan di Jabodetabek yang sangat cepat akan mulai berakibat pada arus lalu lintas. Jika tidak ada terobosan untuk membangun sebuah sistem transportasi publik yang utama, hal tersebut akan mengakibatkan kemacetan yang semakin padat dan semakin parah. Hal ini jika terjadi secara berlanjut, maka pada tahun 2020, semua penduduk akan terhalang kemacetan, bahkan pada saat baru keluar dari garasi mereka. Rencana pembangunan MRT di Jakarta telah digulirkan dari masa ke masa sebagai salah satu pilihan untuk mengurangi kemacetan. Pada tahun 1996, pemerintahan Presiden Soeharto menetapkan pembangunan MRT di Jakarta dengan rute Blok M Stasiun Jakarta Kota sepanjang 14 km. Dan dibangun di bawah tanah. Namun, usaha ini gagal akibat adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Lalu ada pengembangan MRT. Pengerjaan desain dasar jalur pertama ini dilakukan pada tahun 2010 hingga tahun 2012. Pada tanggal 26 April 2012,
Persiapan proyek Lin Utara sampai Selatan MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Fauzi Wibowo. Setahun setelahnya, pada tanggal 11 Juni 2013 ditandatangani tiga kontrak proyek pertama, yaitu konstruksi lintas bawah tanah. Sementara itu, kontrak untuk lintas layang ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2013. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan peletakan batu pertama pada tanda sebagai dimulainya konstruksi oleh Gubernur Joko Widodo. Konstruksi seluruh lin ini tersambung sepenuhnya pada tanggal 31 Oktober 2017. Mulai tanggal 12 Maret 2019, jalur ini dibuka untuk umum dalam kegiatan uji coba publik terbatas yang berlangsung hingga sebelum peresmian. Jalur pertama MRT di Jakarta resmi dioperasi pada tanggal 24 Maret 2019 setelah diresmikannya oleh Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama dengan peresmian fase pertama Lin Utara sampai Selatan, Presiden Joko Widodo juga merencanakan pembangunan fase kedua, yaitu Lin Utara Selatan. Proses konstruksi fase kedua ini, khususnya fase 2A, dinilai akan terlambat target. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada anggaran serta proses pelelangan kontrak. Akibatnya, ada beberapa paket kontrak yang digabung dan dilakukan secara penggandaan langsung. Target pembangunan segmen pertama yang awalnya selesai pada tahun 2024 diyakini akan terlambat hingga tahun 2025. Oke, semuanya itu adalah semua pemaparan dari saya mengenai apa itu MRT, sejarah MRT, pengembangan MRT, dan yang terakhir ada visi misi dari MRT. Oke, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.